Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan kali ini kami akan membahas tugas analisis laporan keuangan pada chapter 10 dan berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Indra Kasbiarta, yang kedua Farhan Anzani, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Ilham Hairoli. Liquidity dan working capital. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi uang tunai atau untuk mendapatkan uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek secara konvensional dipandang sebagai jangka waktu hingga 1 tahun, meskipun diidentifikasi dengan siklus operasi normal perusahaan, periode waktu yang mencakup siklus pembelian, produksi, penjualan, pengumpulan. Pentingnya likuiditas paling baik dilihat dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas adalah masalah derajat. Kurangnya likuiditas mencegah perusahaan mengambil keuntungan dari diskon yang menguntungkan atau peluang yang menguntungkan. Current reliability atau kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diharapkan puas dalam jangka waktu yang relatif singkat, biasanya 1 tahun. Kewajiban lancar biasanya termasuk utang usaha, wesel bayar, pinjaman bank jangka pendek, uang pajak, biaya yang masih harus dibayar, dan bagian lancar dari utang jangka panjang. Working capital measure of liquidity. Perjanjian pinjaman dan indentur obligasi sering berisi ketentuan untuk pemeliharaan maintenance tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menilai besarnya kerja modal untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Instansi pemerintah menghitung agregat modal kerja perusahaan untuk tindakan peraturan dan kebijakan. Dan laporan keuangan yang diterbitkan membedakan antara aset dan kewajiban lancar dan tidak lancar sebagai tanggapan atas kebutuhan ini dan kebutuhan pengguna lainnya. Relevance of the current ratio. Alasan penggunaan rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas termasuk kemampuannya untuk mengukur. Yang pertama itu ada current liability coverage, yaitu semakin tinggi jumlah atau kelipatan aset lancar current terhadap kewajiban lancar, semakin besar jaminan yang kita miliki bahwa kewajiban lancar akan dibayar. Yang kedua ada buffer against losses, yaitu semakin besar buffer, semakin rendah resikonya. Rasio saat ini menunjukkan margin keamanan yang tersedia untuk menutupi penyusutan aset lancar non-cash, nilai ketika akhirnya membuang atau melikuidasi mereka. Yang ketiga, reserve of liquid funds. Rasio saat ini relevan sebagai ukuran margin keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan acak pada arus kas perusahaan. Ketidakpastian dan guncangan seperti pemogokan dan kerugian luar biasa dapat secara sementara dan tak terduga mengganggu arus kas. Limitation of current ratio. Langkah pertama untuk dalam mengevaluasi secara kritis rasio lancar sebagai alat untuk likuiditas dan jangka pendek, analisis solvabilitas adalah bagi kita untuk memeriksa pembilang dan penyebutnya. Jika kita mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan untuk memenuhi arus kas keluar dengan arus kas yang masuk yang memadai, termasuk penyisihan penurunan arus masuk yang tak terduga atau peningkatan arus keluar. Denominator of the current ratio. Kewajiban lancar adalah fokus dari rasio lancar. Mereka adalah sumber uang tunai dengan cara yang sama, piutang dan persediaan menggunakan uang tunai. Kewajiban lancar terutama ditentukan oleh penjualan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhinya pada saat jatuh tempo adalah objek ukuran modal kerja. Komparatif analisis. Menganalisis tren dalam rasio saat ini seringkali mencerahkan. Perubahan rasio saat ini dari waktu ke waktu bagaimanapun harus ditafsirkan dengan hati-hati. Perubahan rasio saat ini tidak tentu menyiratkan perubahan likuiditas atau kinerja operasi. Rasio manajemen. Analisis kami harus mencari manajemen rasio saat ini, juga dikenal sebagai window dressing. Menjelang penutupan periode, manajemen sesekali akan menekan koleksi piutang
mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Hasil dari kegiatan ini kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Rule of thumb analysis. Aturan praktis yang sering diterapkan adalah jika rasio lancar 2:1 atau lebih baik, maka perusahaan sehat secara finansial. Sementara rasio di bawah 2:1 menunjukkan peningkatan rasio likuiditas. 2:1 normal menyiratkan ada 2 US dollar aset lancar yang tersedia untuk setiap 1 US dollar kewajiban lancar, atau dilihat dari sisi alternatif, nilai aktiva lancar dapat di likuiditas menyusut sebagai 50% dan masih menutupi kewajiban lancar. Capital Structure and Solvency Basic of Solvency. Analisis solvabilitas melibatkan beberapa elemen kunci. Analisis struktur modal adalah salah satunya. Struktur modal mengacu pada sumber pembiayaan bagi perusahaan. Pembiayaan dapat berkisar dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pembiayaan jangka pendek yang lebih berisiko atau sementara. Importance of capital structure. Struktur modal adalah ekuitas dan pembiayaan utang perusahaan. Hal ini sering diukur dalam hal besaran relatif dari berbagai sumber pembiayaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko kebangkrutan bergantung pada sumber pembiayaannya dan jenis serta jumlah berbagai aset yang dimilikinya. Dan kemudian ada adjustment for capital structure dan analisis. Pengukuran dan pengungkapan akun kewajiban atau utang dan ekuitas dalam laporan keuangan diatur dengan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku. Kami membahas prinsip-prinsip yang mengatur pengukuran dan pengungkapan akun kewajiban dan ekuitas di equity pada chapter 3. Capital Structure Composition and Solvency. Risiko fundamental dengan struktur model leverage adalah risiko kas yang tidak memadai dalam kondisi kesulitan. Utang melibatkan komitmen untuk membayar biaya tetap dalam bentuk pembayaran bunga dan pokok, sementara biaya tetap tertentu dapat ditunda pada saat kekurangan uang tunai. Biaya tetap yang terkait dengan hutang tidak dapat ditunda tanpa dampak yang merugikan bagi pemegang saham dan kreditur perusahaan. Dan berikut adalah contoh soal pada chapter 10, yaitu pada kasus pertama, dengan keterangan bunga 15% dan ROA-nya sebesar 20%. Dan kami menyimpulkan dari kasus tersebut, yaitu kasus di atas merupakan ROA-nya sebesar 20% dan lebih besar daripada bunga pinjaman yang sama dengan 15%. Dalam hal ini disimpulkan, yaitu semakin besar menggunakan hutang, semakin besar ROE yang kita punya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.